Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Angelina dengan NIM 08011182227004. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai presentasi proyek geometri. Yang pertama itu mengenai materi kedudukan dua garis. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa garis G1 X, Y, Z yang yaitu 534 ditambah lambda 8, 10, min 6 sejajar dengan garis G2 X, Y, Z sama dengan 981 ditambah lambda 4, 5, min 3. Sehingga dari garis G1 didapat 534. Ini merupakan nilai X1, Y1, Z1. X1 5, Y1 3, Z1 sama dengan 4. Kemudian ditambah lambda 8, 10, min 6 yang berarti nilai A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 10, C1 sama dengan min 6. Kemudian untuk garis G2, X, Y, Z ada 9, 8, 1. Ini merupakan nilai X2 sama dengan 9, Y2 sama dengan 8, Z2 sama dengan 1 ditambah lambda 4, 5, min 3 yang berarti nilai A2 sama dengan 4, B2 sama dengan 5, C2 sama dengan min 3. Garis G1 sejajar dengan G2 apabila nilai A1, B1, C1 sama dengan mu A2, B2, C2 dengan mu sama dengan 0 atau nilai A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 sama dengan C1 dibagi C2. Sehingga kita masukkan nilai yang tadi A1, B1, C1, A2, B2, C2 ke dalam persamaan ini. Sehingga didapat hasil 8 dibagi 4 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan min 6 dibagi min 3, yaitu 2 dibanding 1 atau 2. Sehingga terbukti bahwa garis G1 itu sejajar dengan G2. Kemudian selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa garis G1 tadi itu berhimpit dengan garis G2. Garis G1 berhimpit dengan G2 apabila garis G1 itu sejajar dengan G2. Sebelumnya sudah dibuktikan bahwa garis G1 itu sudah sejajar dengan garis G2. Ada syarat selanjutnya itu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 itu harus sama dengan nilai A2, B2, C2. Berarti X2 dikurang X1 itu harus sama dengan nilai A2. Maka kita masukkan tadi nilai yang sudah diketahui ini X1, X1, X2, Y1, 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 Y2, Z1, Z2 ke dalam ini. Maka 9 dikurang 5, 8 dikurang 3, 1 dikurang 4. Berarti 9 kurang 5, 4, 8 kurang 3, 5. 1 dikurang 4, min 3 itu sama dengan mu 4, 5, 3. Dimana sesuai dengan nilai A2, B2, C2. Sehingga terbukti bahwa garis G1 itu berhimpit dengan garis G2. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2. Garis G1 itu tegak lurus dengan G2 apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 kali C2 itu sama dengan 0. Sehingga nilai A1, A2 yang tadinya sama dengan sebelumnya, ini sudah diketahui. 2 dikali 4, 8, ditambah 2 dikali 5 itu 10, ditambah 6 dikali 3 sama dengan 18. 8 tambah 10, 18, 18 dikurang 18 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0. Maka terbukti garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2. Selanjutnya kita akan mencari tahu bahwa tunjukkan untuk menunjukkan garis G1 itu persilangan dengan garis G2. Ini soalnya masih sama dengan nilai yang ketahuinya, masih sama dengan soal sebelumnya. Sehingga garis G1 itu persilangan dengan garis G2 apabila nilai A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu A2, B2, C2. Sehingga terbukti di sini terlihat 2, 2, 6 itu tidak sama dengan mu 4, 5, min 3. Dan syarat selanjutnya adalah nilai determinannya. Determinan dari A1, A1, B1, C1, A2, B2, C2, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita masukkan dari nilai yang sebelumnya sudah diketahui, kita masukin 2, 2, 6, 4, 5, min 3, 10 dikurang 5, 9 dikurang 3, 2 dikurang 4, sehingga didapatkan hasil dari ini perhitungan ini yaitu 2, 2, 6, 4, 5, min 3, 5, 6, min 2. Kita menghitung determinan ini dengan metode Sarus, yaitu 2 dikali 5 dikali min 2, ditambah 4 dikali 6 kali 6, ditambah 5 kali 2 kali min 3, dikurang 4 kali 2 kali min 2, dikurang 2 kali 6 kali min 3, dikurang 5 kali 5 kali 6. Metode Sarus itu menggunakan uh, bantuan dari dua kolom awalnya ini ditulis lagi kembali di belakang. Sehingga didapatkan min 20 tambah 104 dikurang 30 ditambah 16
ditambah 36 dikurang 150 itu hasilnya adalah 94 dikurang 98 yaitu min 4. Maka terbukti bahwa hasil determinan tersebut adalah min 4 sehingga min 4 tidak sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2. Materi selanjutnya itu pertemuan 6 mengenai bentuk persamaan bidang. Nomor 1 diketahui bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik A, min 145, B 579, dan C 4 min 58. Kita akan menentukan bersama vektoris bidangnya. Kita misalkan nilai titik A ini sebagai titik tetap, sehingga ada vektor AB dan vektor AC, yang merupakan vektor arah bidang V sama dengan 0. X, Y, Z sama dengan titik A, yang titik A yang merupakan titik tetap kita masukkan, ditambah dengan lambda. Lambda ini adalah dalamnya berisi dengan pengurangan antara titik B dengan titik A. Berarti kita masukkan 5 yang ini, 5 dikurang min 1, 7 dikurang 4, 9 dikurang 5, sehingga sama dengan seperti ini. Ditambah mu. Mu untuk vektor AC. Vektor AC itu merupakan pengurangan dari titik C dan titik A. Berarti 4 dikurang min 1, min 5 dikurang 4, 8 dikurang 5. Ini sama dengan sini, sehingga hasilnya didapatkan X, Y, Z sama dengan min 145 ditambah lambda, perhitungan 5 tambah 1, 6, 7 dikurang 4, 3, 9 dikurang 5, 4, ditambah mu, 4 ditambah 1 itu 5, min 5, dikurang 4 itu min 9, 8 dikurang 5 itu 3, sehingga inilah merupakan persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan parameter bidang menggunakan dengan vektoris bidang. Dari vektoris bidang tadi sudah diketahui nilai X, Y, Z-nya ini. Sehingga kita tinggal susunnya itu ke dalam bentuk susun ke bawah. Min 145 kita susun ini X, Y, Z, kita susun ke bawah X, Y, Z. Min 145 kita susun juga ke bawah, min 145. Ditambah lambda dikali 6, 6 lambda. Lambda dikali 3, 3 lambda. Lambda dikali 4, 4 lambda. Ditambah dengan mu dikali 5, 5 mu. Mu dikali min 9, min 9 mu. Mu dikali 3 itu 3 mu. Sehingga persamaan parameter bidangnya itu seperti ini. X sama dengan min 1 tambah 6 lambda tambah 5 mu. Y sama dengan 4 ditambah 3 mu min 9. Tambah 3 lambda min 9 mu. Z sama dengan 5 ditambah 4 lambda ditambah 3 mu. Selanjutnya kita menentukan persamaannya bidangnya. Yang dimana ini merupakan titik A, ini adalah vektor A, dan ini adalah nilai untuk vektor B. Vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan vektor N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0. Maka vektor N itu tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Sehingga vektor N itu sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Ini adalah perkalian vektor A dikali dengan vektor B. Kita menggunakan determinan lagi, itu menggunakan bantuan IJK. Lalu ini susun ke bawah, susun ke samping 6, 3, 4. Ini 5, min 9, 3. Untuk perkalian pertama, untuk perkalian I, itu kita tutup kolom pertama, maka perkaliannya adalah 9 kali 3 kali 3 dikurang 4 kali min 9. Jadi, dikurang, dan J kita tutup kolom yang kedua, maka menjadi 6 dikali 3 dikurang 4 kali 5, J, ditambah. Untuk yang bagian terakhir kita tutup kolom yang paling terakhir, yaitu 6 dikali min 9 dikurang 3 dikali 5. Ini di 5K. Maka inilah merupakan perhitungannya sama persis sehingga mendapatkan hasil 45I ditambah 2J dikurang 69K, yaitu vektor N-nya adalah 45,2, min 69. Dari persamaan bidang yang dicari itu tadi didapatkan nilai bahwa vektor normal N-nya adalah 45, 2, min 9. Bentuk persamaan bidang melalui sebuah titik A, X1, Y1, Z1 dengan vektor normal N berarti merupakan A, B, C. Sehingga di sini kita dapat ketahui bahwa nilai A itu ada 45, B itu 2, C adalah min 69. Dan dari titik A ini merupakan X1, X1-nya sama dengan min 1, Y1-nya sama dengan 4, Z1-nya sama dengan 5. Sehingga kita buat persamaan bidang atau linear bidangnya itu kita masukkan atau substitusi ke dalam rumus ini. A dikali X min X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 ditambah C dikali Z dikurang Z1. Sehingga kita masukkan nilai A, B, C, dan X1, Y1, Z1-nya. Sehingga menjadi 45 dikali X tambah 1 ditambah 2 dikali Y min kurang 4 dikurang 69 dikali Z dikurang 5. Sehingga didapatkan hasil 45X tambah 45 tambah 2Y dikurang 8 dikurang 69 Z tambah 345 sama dengan 0.
Sehingga didapatkan bahwa persamaan linear bidangnya adalah 45X tambah 2Y min 69Z ditambah 382 sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Sehingga selanjutnya itu adalah menentukan persamaan linear bidang melalui titik P4 min 58 yang sejajar dengan bidang V1 sama dengan 45X tambah 2Y min 69Z tambah 382 sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari AX tambah BY tambah CZ tambah D. Maka nilai A-nya adalah 45, B-nya 2, C-nya min 69, D-nya 382. Kemudian, ini merupakan nilai X1, Y1, Z1. Maka X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan min 5, dan Z1 sama dengan 8. Bidang V2 itu sejajar dengan V1 karena itu merupakan vektor normal dari V2. Sehingga kita tinggal mensubstitusikan ulang ke dalam rumus ini. 45 dikali X dikurang 4 ditambah 2 dikali Y ditambah 5 dikurang 69 dikali Z dikurang 8. Sehingga didapatkan hasil 45X tambah 2Y min 69Z tambah 382 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan bidang V2. Selanjutnya pertemuan 7 itu mengenai persamaan norma Hesse dan persamaan berkas bidang. Yang pertama, nyatakan persamaan bidang V sama dengan 2X plus 4Y min 8Z min 10 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan norma Hesse. Ini merupakan bentuk umumnya itu AX plus BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Maka nilai A adalah 2, nilai B adalah 4, nilai C adalah min 8, nilai D adalah min 10. Bentuk normal dari Hesse itu memiliki rumus X cos alpha tambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P. Dengan P itu rumusnya adalah min D dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nilai P harus selalu bernilai positif. Kalau mungkin nilai P-nya itu negatif, maka kita akan mengkalikannya persamaan tersebut dengan min 1. Kemudian rumus cos alfa itu adalah A dibagi dengan panjang vektor N, cos beta itu B dibagi dengan panjang vektor N, cos gamma itu C dibagi dengan panjang vektor M. Di mana panjang vektor N itu rumusnya akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Maka untuk perhitungannya adalah kita menghitung dulu panjang vektor N. Itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. A itu adalah 2, B tadi 4, C itu min 8. Maka 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 8 kuadrat itu adalah 4 tambah 16 tambah 64. Sehingga menjadi akar 84 yaitu 2 akar 21. Sehingga untuk cos alfa adalah A dibagi dengan panjang vektor N. Maka 2 dibagi dengan 2 akar 21 kalau kita sederhanakan menjadi akar 21 per 21. Cos beta adalah B dibagi dengan panjang vektor N. Maka 4 dibagi dengan 2 akar 21 atau sama dengan 2 akar 21 per 21. Cos gamma adalah C dibagi dengan panjang vektor M. Maka min 8 dibagi 2 akar 21 sama dengan min 4 akar 21 per 21. P adalah min D dibagi dengan panjang faktor N. Maka 10 min 10 berarti jadinya plus 10. 10 dibagi 2 akar 21 sama dengan 5 akar 21 per 21. Sehingga kita dari nilai cos alfa, cos beta, dan cos gamma dan P kita substitusikan ke dalam rumus ini. Maka menjadi akar 21 per 21 X ditambah 2 akar 21 per 21 Y dikurang 4 akar 21 per 21 sama dengan 5 akar 21 per 21. Sehingga inilah merupakan persamaan norma Hesse dari bidang V sama dengan 2X tambah 4Y min 8Z min 10 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan bidang W yang melalui titik A, min 235, dan melalui garis potong bidang V1, 2X tambah 4Y min 8Z min 10 sama dengan 0, dan V2 itu adalah 3X min 2Y plus 6Z min 24 sama dengan 0. Bidang W melalui garis potong dua bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang yaitu V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang W-nya adalah berikut. Sebagai berikut, ini adalah nilai V1 ditambah lambda dengan nilai V2. Sehingga di sini, dari titik A min 235, maka ini merupakan nilai X, nilai Y, nilai Z. X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. Dari nilai X, Y, Z ini kita akan substitusikan ke dalam persamaan bidang W tadi. Kita substitusikan berarti 2 dikali min 2 ditambah 4 dikali 3, min 8 dikali 5, min 10 ditambah
Lambda dikali dengan 3 dikali min 2, min 2 dikali 3 ditambah 6 dikali 5 dikurang 24. Sehingga didapatkan hasil min 4 ditambah 12, min 40, min 10 ditambah lambda dikali dengan min 6 dikurang 6 tambah 30 dikurang 24 sama dengan 0. Sehingga didapatkan min 42 sama dengan lambda dikali min 6 sama dengan 0. Maka min 42 dikurang 6 lambda sama dengan 0. Min 6 lambda sama dengan 42, maka lambda sama dengan 42 dibagi min 6 atau lambda sama dengan min 7. Kemudian kita akan mensubstitusikan lambda sama dengan 7 ke dalam persamaan bidang W. Yang tadi sebelumnya kita memasukkan atau substitusikan nilai X, Y, Z, sekarang kita akan mensubstitusikan nilai lambdanya. Sehingga kita tinggal substitusikan nilai lambda sama dengan min 7. Min 7 ini kita akan kali masuk ke dalam bidang V2, maka 2X tambah 4Y dikurang 8Z min 10 itu 7 dikali min 7 kali 3 min 21X, min 7 dikali min 2Y itu 14Y, min 7 dikali 6Z itu menjadi min 42Z, min 7 dikali plus 2 dikali dengan min 24 itu sama dengan plus 168. Sehingga didapatkan 2X dikurang 21X plus 40 ditambah 4Y ditambah 14Y dikurang 8Z dikurang 42Z dikurang 10 tambah 168 sama dengan 0. Kita sederhanain menjadi min 19X tambah 18Y dikurang 50Z ditambah 198 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan bidang W-nya. Sekian dari saya, presentasi dari saya, dan terima kasih.